Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini masih di channel Dunia Filsafat. Saya akan eh, kita akan membahas mengenai Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss lahir dalam sebuah keluarga Yahudi Belgia pada tahun 1908. Kedua orang tuanya adalah seniman sehingga ia belajar membaca dan menulis tangannya selalu terdapat kuas dan krayon, suatu pendidikan yang bagus. Meskipun ia mendapatkan aggregation dalam bidang filsafat di Sorbonne pada awal tahun 1930-an, Indonesia belum merdeka, keinginan untuk melepaskan diri dari ortodoksi filosofis yang saat itu sedang populer di Paris, yaitu neo-kantianisme, bersonisme, fenomenologi, dan kemudian eksistensialisme. Jadi pemikiran ini eh, neo-kantianisme, bersonians, dan fenomenologi menjadi sangat dominan di Prancis. Dan kemudian mendorong Levi-Strauss untuk menerima jabatan profesor antropologi di Universitas São Paulo, Brazil. Jadi dia sempat hijrah ke Brazil. Kemudian setelah mengikuti tugas kemiliteran di Prancis untuk menghindari pelajaran, Levi-Strauss melarikan diri ke Amerika Serikat. Sejak tahun 1941 sampai tahun 1945, ia mengajar di New School for Social Research New York, di New School for Social Research New York. Dia di New York juga. Pada tahun 1941, ia bertemu dengan Roman Jakobson yang berpengaruh besar dalam membentuk pandangan linguistik dan strukturalis yang ada pada pemikiran antropologi Levi-Strauss pada zaman sesudah perang. Nanti kita akan bahas tentang Roman Jakobson juga. Levi-Strauss tidak hanya mengambil jarak terhadap filsafat Prancis pada masanya, yang tadi fenomenologi, bersonisme, fenomenologi. Ia juga mengambil jarak terhadap interpretasi ortodok tentang Durkheim yang membentuk aspek positivistik dan evolusionistik pemikirannya. Dia juga masuk ke ranah sosiologi, Emile Durkheim. Walaupun begitu, faktor yang memainkan peranan penting dalam membentuk alur pergulatan intelektualis dari Levi-Strauss adalah penafsiran ulang terhadap karya dan pemikiran Mauss, Marcel Mauss yang adalah hasil didikan Durkheim. Dalam karya klasik tentang kaitan antara kekerabatan dan pertukaran, The Elementary Structure of Kinship, Levi-Strauss menguraikan kebiasaan sebagai berikut. Dalam sebuah restoran sederhana di Prancis bagian selatan, khususnya di daerah pertanian anggur, satu hidangan makan biasanya disertai dengan satu botol kecil anggur. Jumlah dan kualitas untuk setiap hidangan selalu sama. Satu gelas kecil anggur dengan kualitas terendah. Pemilik anggur ini tidak menuangkan anggur ke dalam gelasnya, tetapi ke gelas temannya. Jika terjadi sebaliknya, maka jumlah yang diberikan selalu sama. Pertukaran anggur menjadi cara untuk membentuk hubungan sosial. Selain itu, dalam mikrokosmos ini, kaitan antara pertukaran dan fakta sosial total dibukakan karena yang penting itu bukanlah yang dipertukarkan, melainkan fakta adanya pertukaran itu sendiri, yaitu kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan sosial. Ini kita berbicara tentang fakta sosial mengenai Durkheim. Jadi menurut Levi-Strauss, pertukaran itu bukan fakta sosial, melainkan fakta adanya pertukaran itu sendiri.
Di sini akan diperkenalkan dua aspek penting antropologi Levi-Strauss. Yang pertama adalah prinsip yang mengatakan bahwa kehidupan sosial dan kultural tidak bisa dijelaskan secara unik oleh satu versi fungsionalisme. Nah, jadi kehidupan sosial tidak bisa direduksi kepada suatu teori, apalagi hanya satu teori fungsionalisme. Kehidupan kultural tidak bisa diterangkan dalam kerangka sifat-sifat intrinsik gejala yang terkait dengan kehidupan itu. Ia juga tidak bisa dijelaskan secara empiris dengan menggunakan fakta yang diharapkan bisa berbicara sendiri. Fakta berbicara sendiri, tidak bisa, harus diinterpretasikan. Singkatnya, meskipun penelitian empiris merupakan bagian penting dari karyanya, Levi-Strauss bukanlah seorang empirisis. Namun demikian, ia selalu berpandangan bahwa ia adalah seorang ahli antropologi struktural. Sebagai yang diilhami oleh Saussure, secara umum antropologi struktural menitikberatkan perhatian pada bagaimana unsur-unsur dari suatu sistem bergabung bersama-sama, bukan pada nilai intrinsik mereka. Memahami keterkaitan antar unsur-unsur di dalam masyarakat itu penting sekali. Pengertian penting di sini adalah perbedaan dan hubungan. Selain itu, gabungan unsur-unsur ini akan membangkitkan pertentangan dan kontradiksi yang membangkitkan dinamisme kehidupan sosial. Nah, perbedaan, persamaan, juga adanya relasi itu akan membuka suatu dinamika masyarakat. Di sini ya, belum dibahas tentang kepentingan. Kita akan lihat apakah ada pembahasan mengenai kepentingan. Lingkup adalah aspek penting lain dalam pendekatan Levi-Strauss. Bila banyak peneliti sosial lainnya membahas penafsiran tentang kehidupan sosial, maka masyarakat tertentu yang mereka teliti, maka Levi-Strauss menggunakan pendekatan universalis. Ia berteori berdasarkan data yang diperolehnya sendiri, yang diperoleh dari penelitian lain. Karena fakta itu tidak bisa berbicara, harus ditafsirkan. Dari semua kritik yang pernah dilayangkan kepada Levi-Strauss, kritik yang mengatakan bahwa teori yang disusunnya itu dibuat berdasarkan pengamatan lapangan yang kurang memadai, kebanyakan datang dari negara-negara yang berbahasa Inggris. Negara ini memang memiliki tradisi empiris yang sangat kuat. Ya, para empiris mengkritik Levi-Strauss karena kurang ke lapangan. Yang dipengaruhi oleh karya Levi-Strauss ini secara umum cukup besar, mereka terkait dengan upaya untuk menunjukkan bahwa jika data sudah ada di tangan, mereka tidak bisa dijadikan landasan untuk membentuk suatu hierarki masyarakat, baik itu dalam kerangka kemajuan ilmiah maupun dalam kerangka evolusi kultural. Akan tetapi, setiap masyarakat atau kultur menampilkan ciri-ciri yang juga terdapat banyak atau sedikit dalam masyarakat atau kultur lainnya. Jadi ada struktur yang bisa kita temui di dalam suatu masyarakat. Ciri-ciri tersebut bisa kita temukan di masyarakat yang lain ada. Levi-Strauss berpendapat demikian karena ia yakin bahwa yang membentuk manusia itu adalah dimensi kultural yang didominasi oleh bahasa, bukan alam atau yang dialami. Nah, jadi kesamaan karena kita manusia pasti sama juga lah. Struktur simbolik kekerabatan, bahasa, dan pertukaran barang menjadi kunci pemahaman tentang kehidupan sosial. Struktur simbolik kekerabatan, bahasa, dan pertukaran barang menjadi kunci pemahaman tentang kehidupan sosial, bukan biologi. Memang sistem kekerabatan membuat alam berbeda, berada pada posisi yang defensif. Jadi sistem kekerabatan membuat alam berada pada posisi yang defensif. Sistem kekerabatan adalah gejala kultural yang didasarkan atas larangan terhadap hubungan incest, dan hubungan ini bukanlah suatu gejala alami. Sudah jelaskan hubungan sama keluarga itu incest, bukan alami. Hal ini memungkinkan masuknya yang alami ke dalam kultur, yaitu
ke dalam lingkungan yang sepenuhnya manusiawi. Untuk memahami hal ini lebih lanjut akan dilanjut pengertian struktur menurut Levi-Strauss. Bagi Levi-Strauss, struktur itu tidak identik dengan struktur empiris, apa itu berbentuk kerangka atau arsitektur. Suatu masyarakat tertentu seperti yang ada dalam karya Radcliffe Brown. Dengan demikian, struktur itu tidak ada dalam realitas yang tampak. Struktur tidak ada di dalam realitas yang tampak, tapi merupakan hasil dari paling sedikit 3 unsur. Ada 3 unsur inilah yang memberinya dinamika. Selain itu, kita harus akui bahwa dalam oeuvre Levi-Strauss terdapat kemenduaan antara jenis strukturalisme yang melihat struktur sebagai suatu model abstrak yang dihasilkan dari analisis terhadap suatu fenomena. Fenomena yang dimaksudkan di sini adalah yang terlihat sebagai sistem perbedaan yang bersifat statis yang mengutamakan dimensi sinkronis dengan pengertian tentang struktur sebagai yang bersifat terner, yaitu secara inheren mengandung aspek dinamis. Unsur ketiga dalam struktur terner ini selalu kosong dan bisa mengambil makna apapun juga. Ya bisa berupa suatu unsur diakronis, yaitu unsur sejarah dan kekontingenan. Aspek-aspek yang bertanggung jawab demi berlangsungnya gejala-gejala kultural dan sosial. Kendatipun penjelasan Levi-Strauss tentang struktur dalam analisis struktural cenderung menitikberatkan perhatian pada dimensi-dimensi sinkronis, ternyata karyanya jelas-jelas cenderung melihat struktur sebagai yang bersifat terner dan dinamis. Hal ini bisa kita lihat dalam tulisan-tulisan pokok Levi-Strauss tentang kekerabatan, mitos, dan seni. Karya Levi-Strauss, Introduction, The Work of Marcel Mauss, yang diterbitkan setelah munculnya The Elementary Structure of Kinship menunjukkan bahwa walaupun pertukaran yang ada dalam karya Mauss, Essay on Gift, setara dengan fakta sosial total, Mauss lupa menyadari bahwa pertukaran itu merupakan kunci untuk memahami gejala mana. Meskipun Mauss melihat bahwa pertukaran itu merupakan suatu konsep yang dibangun oleh para antropolog dan tidak memiliki kandungan intrinsik, ia memperlakukan konsep mana secara berbeda, ya, konsep mana itu. Yang melihat mana ya sebagai memiliki kandungan intrinsik dan suci. Konsep mana, bahasa Sanskerta atau bahasa Persia. Di sisi lain, Levi-Strauss berpendapat bahwa keanekaragaman kandungan yang dianggap ada di dalam mana berarti ia harus dilihat sebagai simbol kosong seperti simbol aljabar dan bisa memiliki banyak makna. Seperti kata thing dalam bahasa Inggris, singkat kata mana adalah suatu penanda yang mengambang atau murni dengan nilai simbolik pada dirinya sendiri berharga 0. Selain itu, ia ada secara umum setiap kultur memiliki contoh-contoh penanda dan mengambang karena banyak terdapat penanda dalam kaitannya dengan yang ditandakan. Juga karena bahasa harus dipikirkan sebagai yang muncul secara serentak, ia adalah suatu sistem perbedaan dan dengan demikian secara mendasar bersifat relasional. Sedangkan pengetahuan yang ditandakan hanya muncul secara perlahan-lahan. Di sini aspek kultural pendekatan Levi-Strauss lebih bersifat implisit dari eksplisit. Pertama, ia menunjukkan bahwa penekanan tidak diberikan pada kandungan hipotesis mana, tetapi pada potensinya dalam membentuk berbagai macam makna. Ini adalah suatu penanda kosong seperti juga bagi Lacan. Falus itu tidak memiliki makna intrinsik, tetapi merupakan suatu penanda falus. Kedua, dan mungkin lebih penting dalam penafsiran Levi-Strauss, mana adalah sebuah unsur ketiga yang melakukan intervensi pada penanda dan yang ditandakan, dan unsur ini memberi kesinambungan dan dinamika pada bahasa. Jika ada kecocokan sempurna antara tingkat penanda dengan tingkatan yang ditandakan,
maka tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dan bahasa akan selesai. Oleh sebab itu, secara umum penanda yang mengambang adalah ciri struktural bahasa, struktur yang membawanya ke aspek tak simetris dan generatif. Aspek kekontingenan waktu dalam istilah Saussure adalah aspek parol. Meskipun dari judulnya terbaca adanya pengaruh linguistik Saussurian, namun tidak terdapat satupun referensi eksplisit terhadap linguistik Saussurian dalam The Elementary Structure of Kinship. Alasannya jelas, yaitu bahwa karya pokok pertama dalam antropologi struktural ini ditulis di New York dalam tahun 1940-an, yang berarti sebelum kembali minatnya terhadap karya-karya Saussure di Eropa, juga di Amerika. Dalam elemen Structure of Kinship, perkawinan hasil dari pelarangan universal terhadap hubungan incest. Dalam kultur-kultur non-industri direduksikan menjadi dua bentuk pertukaran dasar, pertukaran terbatas dan pertukaran yang disamaratakan. Yang pertama bisa ditentukan. Hubungan timbal balik resiprok mensyaratkan bahwa jika seorang laki-laki X mengawini seorang wanita Y, maka seorang laki-laki Y harus mengawini seorang wanita X dengan cara yang sama, pertukaran disamaratakan. Nah, mana itu di sana soal hadiah dan pertukaran. Jadi, jika seseorang pria A mengawini seorang wanita B, maka seorang pria B mengawini seorang wanita C, sedangkan jika seorang pria C mengawini seorang wanita D, maka seorang pria D mengawini seorang wanita A. Hampir dari semua yang muncul dalam The Elementary Structure of Kinship merupakan perkembangan pada varian dari bentuk pertukaran hubungan perkawinan ini. Bagi pengamat yang tak terlatih sekalipun akan segera melihat bahwa yang menarik dalam dua bentuk pertukaran ini adalah bahwa hubungan timbal balik tampak mengisyaratkan adanya suatu struktur simetris. Satu-satunya perbedaan pertukaran terbatas dan pertukaran yang disamaratakan adalah bahwa yang kedua ini memiliki unsur dua kali lebih banyak, yang berarti tetap simetris seluruhnya. Sebagaimana kemudian disadari oleh Levi-Strauss, masalahnya adalah apakah suatu struktur simetris bisa ada secara permanen, karena kelompok-kelompok X dan Y yang ada dalam pertukaran terbatas melalui perkawinan akan bergabung membentuk satu kelompok tunggal. Demikian juga bahkan dalam pertukaran yang disamaratakan karena bentuk strukturnya yang simetris, akhirnya muncullah suatu kelompok tunggal. Dengan kata lain, pertukaran yang digerakkan oleh hubungan terlarang atau incest akan menjumpai batas yang tidak bisa diatasinya, batas yang membahayakan kesinambungan hubungan-hubungan sosial. Agar pertukaran ini tetap bisa bertahan sebagai suatu lembaga, kehadiran unsur ketiga, yaitu unsur heterogenitas, selalu dibutuhkan. Ini memang menjadi tema dua artikel penting. Yang pertama terbit tahun 1945 dan yang kedua tahun 1956 yang menjelaskan tentang hal ini. Dalam artikel pertama, Levi-Strauss menunjukkan bahwa anak-anak adalah suatu unsur dinamis dan asimetris dalam struktur kekerabatan. Kita harus pahami bahwa anak-anak itu adalah unsur yang tidak bisa dihilangkan dalam mengabsahkan sifat dinamis dan teleologis pada langkah-langkah awal yang memapankan hubungan kekerabatan dalam dan melalui perkawinan. Kekerabatan itu bukanlah hubungan yang statis, ya ada hanya dalam upaya pengekalan diri. Yang kita pikir ini bukan keinginan untuk mengekalkan ras manusia, melainkan pada fakta bahwa dalam sebagian besar hubungan kekerabatan, ketidakseimbangan awal antara kelompok yang memberikan sang wanita dan kelompok yang menerimanya hanya bisa distabilkan oleh langkah sebaliknya yang berlangsung di masa depan. Dalam artikelnya tentang organisasi ganda, Levi-Strauss menegaskan bahwa setiap pembagian kelompok menjadi dua sebenarnya secara tidak langsung menghendaki adanya tiga unsur, karena persyaratan pengekalan diri setiap unsur ganda mengakibatkan hancurnya kelompok-kelompok yang ada. Oleh sebab itu, di sini harus ada unsur ketiga, baik nyata maupun hayalan, yang memasukkan ketidaksimetrisan dan dinamika
ke dalam situasi ini. Harus ada pihak ketiga nih. Seperti sebagai akibat lembaga yang memiliki nilai nol merupakan unsur yang harus ada dalam masyarakat manapun. Seperti mana lembaga-lembaga ini tidak memiliki sifat intrinsik selain dari pemenuhan prasyarat yang diperlukan demi eksistensi sistem sosial di mana mereka berada. Keberadaan mereka yang dalam dirinya sendiri tidak terdapat makna, memungkinkan keberadaan sistem sosial sebagai satu kesatuan. Telah tentang mitos membawa Levi-Strauss pada upaya memperbaiki pendekatan strukturalisnya. Pengungkapan prinsip bahwa unsur-unsur mitos mendapatkan maknanya dari cara mereka bersatu dan bukan dari nilai-nilai intrinsiknya. Membawa Levi-Strauss pada pemikiran bahwa mitos merupakan representasi dari pikiran yang membentuknya, bukan beberapa realitas eksternal. Mitos menentang sejarah. Mitos itu abadi. Bahkan berbagai versi berbeda dari suatu mitos tidak boleh dipikirkan sebagai pengeliruan dari suatu versi yang otentik, melainkan menjadi suatu aspek esensial dan struktur mitos itu sendiri. Sebaliknya, versi-versi berbeda yang menjadi bagian dari suatu mitos adalah karena mitos itu tidak bisa direduksikan ke suatu isi yang seragam. Karena mitos itu sebenarnya memiliki suatu struktur yang dinamis. Dengan demikian, semua versi aspek diakronis dari suatu mitos harus dipertimbangkan agar strukturnya bisa menjadi jelas. Dari perspektif lain, mitos selalu merupakan hasil kontradiksi. Sebagai contoh, keyakinan bahwa kemanusiaan itu autonomous, sedangkan manusia dibentuk dari persatuan antara pria dan wanita. Sebagai akibatnya, kontradiksi sebagai aspek masyarakat manusia yang tidak bisa diasimilasikan membangkitkan mitos. Mitos datang dari ketidaksimetrisan antara keyakinan dan realitas. Antara yang satu dan banyak, antara kebebasan dan keniscayaan, antara identitas dan perbedaan dan sebagainya. Mitos berbicara tentang kontradiksi. Menurut Levi-Strauss, bila dilihat dari kerangka bahasa, mitos adalah bahasa yang berfungsi dalam tataran khusus yang sangat tinggi. Selain itu, jika Lange unsur sinkronis dari bahasa disamakan dengan waktu yang dapat balik, sedangkan parol dengan aspek diakronis, kontingen, atau historis, maka mitos membentuk tingkatan bahasa yang ketiga. Ya, pihak ketiga tadi ya. Jadi ada Langue, kemudian ada parol, kemudian pihak ketiga adalah mitos. Keren. Mitos adalah sintetis tak mungkin antara aspek-aspek sinkronis dan diakronis dari bahasa. Ia adalah upaya tak berkesudahan untuk menyatukan hal yang tidak bisa disatukan. Mitos itu di sana. Karena tujuan mitos adalah memberikan suatu model logis yang mampu mengatasi kontradiksi, suatu capaian yang tak mungkin jika kontradiksi ini memang nyata. Akan muncul berbagai versi teoritis dengan jumlah tak terhingga dan masing-masing berbeda satu sama lain. Oleh sebab itu, mitos menjadi dimensi ketiga bahasa di dalam berlangsungnya upaya kontinu untuk menyatukan kedua dimensi bahasa lainnya, Langue dan Farol. Karena pernyatuan lengkap itu tidak mungkin, maka mitos berkembang secara spiral sampai dorongan intelektual yang membangkitkannya hilang. Jadi mitos itu tumbuh karena secara struktural kontradiksi, ketidaksimetrisan yang menghidupkannya tidak bisa diatasi. Seperti mitos lukisan wajah pada suku Indian Kadupeo dari Amerika Selatan yang ditinjau dalam karya autobiografis Levi-Strauss, Tristes Trophic, memberikan gambaran lain tentang struktur sebagai gejala Turner yang dinamis. Di sini rancangan lukis wajah merupakan suatu pola rumit yang tidak simetris. Suatu struktur Turner yang diatur untuk membentuk rancangan lebih lanjut. Suatu rancangan yang sepenuhnya simetris di samping sulit untuk pas dengan wajah seseorang juga tidak bisa memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya.
Tujuan seperti ini yang simetris terdapat pada gambar-gambar kartu bridge. Setiap gambar yang ada pada kartu ini harus memenuhi suatu fungsi kontingen, yakni unsur yang ada dalam permainan khusus di antara para pemain kartu tersebut. Dan suatu fungsi struktural, yaitu suatu unsur yang menempati tempat tertentu di dalam tumpukan kartu tersebut, dan tempat ini selalu tetap. Lukis wajah pada suku Kadofeo berusaha menangkap